kasih. Saya Dulce Surbakti akan memberikan sedikit inti dari hasil SMPro saya pada saat ini, yaitu tentang hidup berpengharapan, dimulai dari suatu tinjauan historis kritis terhadap Mika 7 ayat 7 tentang hidup berpengharapan dan refleksinya bagi warga gereja masa kini. Dimulai dari permasalahan serta di dalamnya itu terdapat bencana maupun bencana seperti bencana alam ataupun pandemi pada saat ini yang sedang berlangsung, terkhususnya di negara Indonesia ini, sangat menimbulkan banyak efek ataupun dampak, terutama dampak psikis bagi semua yang mengalami musibah tersebut. Nah, jadi dampak-dampak tersebut itu baik dampak ekonomi, pendidikan maupun secara ke tubuh manusia, yaitu psikis, dapat membuahkan suatu potensi di mana potensi yang saya maksud adalah potensi yang membuat manusia itu tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan, menimbulkan banyak pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu seperti, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan ada di kehidupan saya ketika permasalahan ini berlanjut seperti itu? Pandemi saja sudah hampir lebih 2 tahun berlanjut, tetap tidak seperti menimbulkan jalan keluar seperti itu. Nah, jadi dari itu, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang dapat berpotensi untuk menimbulkan hilangnya pengharapan pada diri, khususnya warga gereja masa kini. 7 ayat 7 ini di mana seorang Nabi Mika yang memberikan pesan kepada jemaat pada saat itu, di mana konteks sosialnya juga pada saat itu terjadinya permasalahan, menurut zaman itu permasalahan yang sangat besar seperti itu. Jadi Mika memberikan pesan bahwa seperti apapun keadaan mengancam, seperti apapun beratnya permasalahan itu, bahwa tetaplah menunggu-nunggu Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Nah, berpengharapan itu berarti kita menanti kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Nah, itulah inti dari permasalahan yang saya tuliskan dalam seminar proposal skripsi saya pada saat ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baiklah, Dolisna, kayak mana turang saya dulu dengan Pak RH? Oke ya. Walaupun ini sebenarnya PL ini Pak ya, orang sejarah gereja. Oke, baiklah. Dolisna, kamu mau meninjau secara historis kritis Mika 7 ayat 7 tentang hidup berpengharapan. Sudah? Tetapi perlu nanti kamu perbaikilah ya. Karena judulmu ini hidup berpengharapan itu kan positif ya. Positif ya. Itu positif. Tetapi saya lihat sampai halaman ketujuh ya, 6,5 halaman itu, ini kamu banyak berbicara tentang keputusasaan, masalah-masalah, ya, masalah-masalah terlalu banyak kamu berbicara masalah-masalah itu, sehingga Mika ini tidak kamu gali secara historis, ya. Menurut saya ini lebih cocok teologis praktis saja. Mengapa demikian? Karena penggalian terhadap kitab Mika itu tidak kamu lakukan secara mendalam. Itu baru halaman 7 itu baru kamu bahas tentang hal itu. Ya. Jadi baru di halaman 7 harusnya tidak, ya. Harusnya sedikit sajanya situasi tidak berpengharapan itu, masalah-masalah, lalu penggalian Mika ini, latar belakangnya, lalu kemudian selanjutnya yang perlu kamu gali bencana apa, maka kamu bisa menyatakan kepada kami, oh inilah yang kemudian menjadi landasan hidup berpengharap. Jadi sangat sedikit sekali ya, harusnya Mika ini yang paling banyak kamu bahas ya. Oke, jadi diperbaikilah itu, kemudian lanjutnya nulisanmu itu terlalu banyak ya, terlalu banyak ya. Lanjutnya ke
kita lihat masing-masing. Berapa identifikasi? 5 Bu. 5 ya. Oke, coba dulu apa yang kamu maksudkan dengan ini nomor 5, cara hidup dalam dunia pengharapan. Maksudnya bagaimana cara hidup dalam dunia pengharapan dalam Mika 7 ayat 7? Silakan dijelaskan. Baik Bu, terima kasih. Jadi maksud saya cara hidup dalam dunia pengharapan dalam Mika 7 ayat 7 itu adalah menggali dari cara Mika tersebut, bagaimana dia memaksudkan pengharapan itu seperti apa gitu, menunggu-nunggu Tuhan, dan serta apa yang dilakukan Mika sehingga dia mampu mengatakan bahwa dia berani untuk menunggu-nunggu Tuhan dan mau hidup dalam pengharapan itu. Belum. Oke, itu kan berarti bukan masuk dalam identifikasi, nah, ya, ya. Jadi ini diganti ya, harus diganti, ya. Lalu kemudian di dalam rumusan masalah, ya, di dalam rumusan masalahmu itu ada 4. Saya tidak menemukan ada kata historis kritis. Padahal itunya konsentrasimu ya. Tapi kata historis kritis pun saya tidak jumpai. Ya. Jadi bagaimana kajian historis kritis? Apa tujuan historis kritis terhadap Mika 7 ayat 7 itu tidak ada, sehingga saya tadi katakan ini kurang mendalam, bahan seminarmu ini ya, kurang mendalam sekali. Karena yang kamu mau pakai pisau untuk membedah Mika itu nggak kelihatan di baik di rumusan masalah maupun di dalam penjelasan latar belakang masalah ya, itu nggak kelihatan. Kata historis kritisnya saja nggak ada kelihatan ya, belum lagi yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya mengenai buku-buku. Jadi ini dia ada ulangan lagi tentang bencana cukup besar. Kemudian di sini ada ungkapan seorang tokoh sejarah bernama Len. Ini tokoh sejarah atau tokoh biblika? Tokoh sejarah Pak. Sejarah apa? Tokoh sejarah apa ini? Sejarah gereja? Perjanjian lama atau kitab kejadian? Ini penafsir kitab kejadian ini, Alter ya. Saya tidak rancu. Kemudian, nah, di dalam Mika 7 ayat 7 ada kata mengharapkan. Sudah diteliti ya kata apa yang digunakan di sini? Ya? Belum ya. Itu kata Ibrani Yahal gitu ya. Yahal itu bukan hanya berarti mengharapkan, tapi juga menunggu. Menunggu itu juga disebut dengan Yahal. Oke, kemudian kata depan dibalik harus dipisah dia. Kemudian suatu tindakan ini juga, kenapa suka pakai kapital saya? Nah, kemudian ada kalimat yang kurang jelas. Pengharapan itu diajak nikah. Apa maksudnya pengharapan diajak nikah? Maksudnya itu pengharapan itu diajak nikah, berarti pengharapan itu yang ditawarkan nikah itu seperti yang ditulis dalam pasal 4, yaitu berbentuk pertobatan dan perdamaian. Ini bahasa-bahasa yang kurang jelas. Mungkin lebih bagus menggunakan kalimat lain, misalnya menurut nikah pengharapan itu
setiap manusia kepada Tuhan luntur. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat pengharapan itu jadi luntur? Permasalahan ini kalau dalam bahasa Karo itu menyatakan bahwa hai pirahan ngurung enda gitu. Jadi itu juga yang saya maksudkan berpotensi bahwa pengharapan itu kepada Tuhan bisa luntur ataupun bisa hilang. Atau sebaliknya, justru karena banyak masalah, banyak penderitaan, pengharapan menjadi kuat. Bukankah begitu? Karena banyaknya tekanan, karena beratnya penderitaan, bukankah orang menjadi lebih berharap kepada Tuhan? Kok malah tidak berharap? Justru orang-orang yang hidupnya lancar-lancar aja, yang semuanya serba mudah, serba bisa, waduh ribut ya. Anak-anak masuk asrama jadi ribut. Nah jadi bisa saja orang-orang yang hidupnya serba mudah justru tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang mengalami banyak penderitaan bisa mengalami pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Nah ini kan harus ada dialog atau diskusi tentang ini. Jangan berasumsi bahwa kalau banyak penderitaan pengharapan orang menjadi hilang, bisa menjadi lebih kuat karena dia tidak punya lagi pegangan, tidak punya andalan, akhirnya dia bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ini hati-hati ya. Kemudian ini kata depannya juga, baik itu mengenai tentang penulisan. Nah sekarang tentang isi, tadi sudah disinggung Bu Berta, pendekatan ini kan pendekatan historis kritis. Jadi kalau pendekatan historis kritis itu kan pendekatan diakronik. Diakronik artinya mencari tahu apa sih masalah atau keadaan aslinya pada masa Nabi Mika. Kenapa ungkapan di Mika 7 ayat 7 itu muncul? Nah, uraian tentang itu belum ada di sini. Latar belakang tentang itu. Latar belakang yang kuangkat ini adalah latar belakang kehidupan kita sekarang. Nah, kalau gaya penulisan seperti ini bukan gaya, dia harus berangkat dari pendekatan teksnya. Itu bukan historis kritis. Cari tahu kan di dalam teks kenapa Mika 7 ayat 7 ini seperti ini, berkata seperti ini. Nah, Nabi Mika hidup sejaman dengan Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Hosea. Yang dialami Israel pada waktu itu adalah mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka melakukan banyak praktik ketidakadilan. Makanya nabi-nabi ini bangkit silih berganti untuk mencela ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Dan Tuhan menggunakan beberapa nabi untuk mencela bangsanya. Dia menggunakan Nabi Proto Yesaya dari kalangan bangsawan, orang istana. Dia menggunakan peternak domba, ya, seperti Amos. Dia menggunakan seorang petani seperti Mika. Dia menggunakan Hosea dan lain sebagainya. Nah, situasi itu yang perlu dijelaskan di sini untuk menjelaskan kenapa Mika 7 ayat 7 ini perlu digali. Karena ada masalah di dalam kehidupan umat Tuhan, dan di tengah-tengah masalah itu ada ungkapan Nabi Mika seperti yang dikatakannya di dalam Mika 7 ayat 7 itu. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku.
Nah ini bisa seperti zaman Joshua. Cuma karena ini historis kritis, kita tidak bisa menggunakan pengalaman Joshua kemarin. Tapi kalau kami tadi bisa. Di zaman Joshua kita tahu bahwa semua orang Israel meninggalkan Tuhan juga. Mereka rame-rame menyembah Nabi Baal. Karena mereka mencoba bertani, ternyata pertanian mereka gagal. Karena mereka memang tidak punya pengalaman. Selama ini kan mereka mengembara di padang gurun. Tiba-tiba menjadi bangsa menetap, mereka bertani, mereka gagal. Nah, lalu mereka lihat bangsa tetangga berhasil. Nah, ini berarti karena dewa mereka kan begitu. Akhirnya mereka rame-rame menyembah ilah-ilah Baal. Nah, disitulah Yosua mencela. Kalau kalian terus mau pergi, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Nabi Mika juga mengalami ini. Semua orang Israel sudah tidak peduli kepada Tuhan. Gitu. Lalu dia mengatakan, kalau kalian tidak lagi berharap kepada Tuhan, kalau aku tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia yang bisa menyelamatkan aku, dan Allah akan mendengarkan aku, mendengarkan permohonanku. Nah, masalah-masalah ini yang perlu kau tuliskan di sini, di dalam latar belakang ini, sehingga jelas apa yang diharapkan dalam skripsi ini. Nanti dari sinilah kami berangkat berdialog dengan bencana-bencana, dengan penderitaan atau pengalaman hidup orang Kristen. Jadi jangan dibalik ya, jangan ber-ECGC, jangan dari kehidupan kita masuk ke dalam teks, tapi dari dalam teks kita keluarkan untuk dibawa ke dalam kehidupan kita. Pendekatan kita exegese namanya, bukan ECGC. Itu seringkali saya ingatkan di dalam mata kuliah hermeneutik. Kita bukan ber-ECGC, bukan membawa masalah kita ke dalam teks, tetapi mengeluarkan pesan firman Tuhan dalam teks ke dalam kehidupan kita. Apakah relevan, apakah implikasinya ada, apa yang bisa dilakukan dengan pesan itu. Nah itulah nanti diskusi di dalam bab 4. Begitu kira-kira dari sini cara kerjanya ya. Nah, jadi pengharapan yang dimaksudkan Timika di sini apa menurutmu? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu sebuah jawaban untuk permasalahan, Pak. Contohnya itu seperti bahwa seperti apapun keadaannya pada saat itu, tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada mereka gitu. Nah itu yang belum dapat secara spesifik. Jadi dia harus spesifik kalau historis kritis, tidak mengembang, tidak universal dia sifatnya. Tapi ada hal yang sangat khusus yang membuat mereka mengutarakan ini. Itu yang perlu kau cari, dan itu yang perlu dituangkan di dalam latar belakang ini, penulisan ini. Nah, oleh karena itu jangan terlalu banyak menggunakan buku-buku mengenai bencana alam, persoalan hidup dan lain-lain, tetapi seharusnya kau lebih banyak mempergunakan buku-buku Bibli KPL, Teologi PL, buku tafsiran, pembimbing, sehingga fokus kepada apa peristiwa yang terjadi pada teks, apa konteks yang terjadi pada saat teks. Itu yang lebih banyak. Jadi kalau soal bencana-bencana ini nanti di bab 4 ini baru didiskusikan. Belum begitu banyak disinggung di latar belakang ini. Jadi latar belakang ini menjelaskan kenapa teks itu berkumandang pada waktu itu. Itu yang harus kau ungkap di sini. Itu saja dari saya, Tuan. Oke, baiklah Turang. Silakan Pak Harahap, dilanjutkan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu BT dan selamat juga buat Dolisna Surbakti yang bisa sampai akhirnya menuliskan sebuah seminar proposal. Maaf Pak, suaranya Oh, suaranya belum kedengaran. Halo?
Apakah suaranya sudah kedengaran? Masih kurang jelas suaranya Pak Arhab. Oke, saya atur dulu suaranya ya. Sebentar. Apakah sudah baik? Kalau sudah jelas, Wow. ya. Ini belum jelas lagi Pak, nggak kedengaran. Wah, oke, saya ulangi lagi perbaiki apanya. Ya, ini mulailah dari awal Pak, dari tadi nggak kami dengar. Oke, ini sudah jelas. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu BT dan selamat buat Dolisna yang telah menyelesaikan sampai di sini sampai seminar proposal ini ya. Cuma kami akan memberikan masukan seperti Bapak Dr. Jontor tadi supaya semakin bisa dilengkapi untuk penulisan skripsi nantinya. Ada beberapa catatan yang hendak saya sampaikan. Yang pertama itu karena ini masih seminar, maunya jangan langsung menulis ini bab 1, tapi kalau nanti sudah disetujui ini lalu akan menulis skripsi, maka ini menjadi bab 1. Kemudian tadi Pak Jontor sudah menyampaikan banyak sekali soal pemakaian huruf kapital yang tidak pada tempatnya ya. Baru kemudian nanti ini huruf dari catatan kaki ini harus sama dengan huruf dari skripsi itu. Kalau Times Roman maka Times Roman, ini kan Calibri. Baru kemudian ini tadi data, karena ini soal data ya, dan sampai sekarang. Nah kalau dan sampai sekarang berarti kan situasi COVID sekarang masih merajalela. Padahal saat ini COVID sudah mulai menurun kasusnya. Jadi mungkin kalimatnya bukan lagi dan sampai sekarang, tapi pada saat berita ini ditulis mungkin. Jadi bukan sekarang lagi. Kalau sekarang penurunan COVID sudah menurun. Mungkin sekarang itu kan ini pada 9 Juni 2021. Ini kutipannya kan dilansir kompas.com. Nah itu keadaannya. Kemudian kalau saya ikuti cara cara berpikir atau cara penulisan daripada proposal ini, latar belakang ini, saya sangat bingung karena alur ceritanya tidak begitu menyambung kepada judul hidup berpengharapan itu. Nah, apalagi dibuat contoh-contoh bencana yang jik-jok ya, mulai misalnya dari Kinangkung, baru melompat ke Sintang, tiba-tiba ke Porsea, tiba-tiba masuk ke Semeru. Nah, ini suatu peristiwa yang jik-jok dimunculkan. Nah, lalu yang dilihat oleh Dolisna di sini ialah soal dampak dari pandemi secara ekonomi, kemudian secara pendidikan, baru kemudian sosial. Itu dampak dari pandemi. Lalu saya cari-cari ke bawah lagi apa sebenarnya yang menjadi persoalan akademis yang hendak dibahas oleh Dolisna. Nah tadi Pak Jontor sudah mengatakan seorang tokoh ya, itu tokoh apa? Itu sebenarnya seorang ahli teolog ya, perjanjian lama. Nah tapi saya tidak menemukan apa yang sebenarnya yang menjadi persoalan utama yang hendak dibahas oleh Dolisna. Karena itu coba dulu jelaskan apa yang menjadi persoalan utama dalam hidup berpengharapan itu. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi persoalan utama yang ingin saya sampaikan dalam hidup berpengharapan bahwa tekanan banyaknya permasalahan ataupun tekanan seperti pada saat zaman Mika permasalahan juga banyak terjadi, bahwa itulah dasarnya kita harus hidup berpengharapan seperti itu Pak. Oke, artinya begini, kalau misalnya Dolisna melihat pada zamannya Mika bahwa orang menanti ya pengharapan itu dan lu hidup dalam pengharapan,
pada saat itu apa persoalannya? Apakah jemaat atau katakanlah orang Israel pada saat itu melakukan atau hidup dalam pengharapan atau tidak? Menurut secara kritis yang hendak kau teliti. Bagaimana hidup mereka? Berpengharapan pada saat itu atau tidak? Sejauh ini yang saya baca Pak, bahwa masih di bagian tahap permasalahan mereka pada saat itu yang terjadi, dan adanya juga keluhan-keluhan dari umat Allah pada saat itu yang membuat Mika melakukan aksi dan memberikan pesan bahwa tetaplah berpengharapan bagaimanapun keadaan pada saat itu terjadi gitu Pak. Berarti pada saat itu mereka tidak berpengharapan, itu kan? Tidak hidup dalam pengharapan. Itu berarti fakta. Nah, jadi maksudnya begini, cara menulis sebuah permasalahan seharusnya menurut Mika kehidupan orang Israel itu haruslah berpengharapan. Walau apapun yang menjadi persoalan yang mereka hadapi, mereka harus tetap berpengharapan. Tetapi faktanya orang Israel tidak hidup dalam pengharapan. Mereka lebih mengutamakan kehendak mereka, keinginan mereka, sehingga mereka tidak berpengharapan. Inilah yang menjadi persoalan penelitian saya. Lalu saya akan meneliti ini secara historis kritis terhadap teks Mika 7 ayat 7. Nah, kalau seperti itu cara berpikirnya, maka kita akan lebih mudah menangkap daripada persoalan akademis yang hendak kamu tulis. Nah, yang kamu tulis di atas kan persoalan pandemi COVID-nya, persoalan meletusnya Gunung Semeru, persoalan longsor dan banjir yang tidak ada hubungannya dengan konteks Mika. Nah itu. Tapi kalau nanti akhirnya kamu merelevansikan bahwa pada konteks sekarang ada juga penderitaan, dengan penderitaan yang hadapi sekarang maka umat Kristen harus berpengharapan seperti konteks pada Mika 7, boleh. Tetapi kamu kan hendak menggali secara historis kritis apa yang terjadi keberimanan orang percaya pada saat itu. Apakah hidup mereka berpengharapan atau tidak? Nah, kalau dalam teks itu tidak, itulah fakta. Tapi Mika mengharapkan mereka berpengharapan. Itulah seharusnya kehidupan mereka. Walau mereka dalam kehidupan pembuangan, tetapi mereka harus berharap, terus berpengharapan yang hidup kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang seharusnya. Tetapi faktanya mereka tidak. Nah, ini menjadi persoalan penelitianmu. Seharusnya Jangan banyak bicara itu sampai ya. Baiklah, Pak Rahab juga sudah Pak. Cukup. Oke, baiklah Dolisna, terus semangat untuk mengerjakannya ya. Untuk menutupnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ujian seminar proposal atas nama Dolisna telah berlangsung. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan kepada dia hikmat, sehingga dia mampu menggali pencerahan bagi umat-Mu untuk terus